Ini. Cepatnya saya bikin. Tes. 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 Nggak ada suaranya. Tes. 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 Jangan disenggol. Nggak boleh. Coba. Tes. Benar dulu. Suaranya di Speaker di mana? Speaker di mana? speaker di mana di sini? Speaker buat apa? Speaker laptop lu di mana? Sini. Sini. Nyalain. Sebelumnya ibu-ibu sudah isi Google Form-nya belum, Bu? Yang pretest sudah ibu isi? Sudah. Oke, tunggu sebentar ya, Bu. Mana? Speaker. Lihat dulu. Nah, cari YouTube-nya. Oke tuh. Di ini dulu jadi host, tolong. Oh, bisa nggak? Tes. Tes. Itu nggak dari Kiki ngomong sih. Apa? Konek. Surat kok udah peres kok connect. Connected udah connected. Itu keluar gimana ya? Itu keluar nggak? Enggak. Tapi nge-lag. Sinyal.
kalau sudah bisa ini jemput aja karena nanti anak kecil kan sendirian ini ada aja jemput minta sendirian dia ambilin diajak jemput saya. Buka kamera. Ini sinyalnya ya, sinyal dari ibu-ibunya kelihatan. Pengaturannya. Iya, ibu bapaknya sih. Udah connect kan Bluetooth itunya, speakernya? Speakernya udah connect belum? Jadi aku. Nih. Dua-duanya aja yang jadi mikrofon. Bisa. Tadi tinggal buka aktifin aja. Tapi cuma jaringan gua deh. Ya, yang keluar ya. Udah lu gitu tadi buka. Suara denger nggak? Iya, buka IG. Jangan jadi bahas. Udah nyuruh kau. Bisa nggak? Miki dari tenaga nggak bisa. Cek. Satu. Bentar, yang ini. Tes. Lu ngomong deh, tes. Tes. Ini nggak masuk. Udah.
Tes, tes, tes. Nah, tuh cakep. Tapi di sini nggak kedengeran. Nyambungnya harus ke sini dong, ya. Apa yang zoom-nya? Speaker ya? Iya. Coba sana Ki. Tes, tes. Tapi kecilin. Coba Mama. Tes, Coba. tes, Jangan nyalain sono. tes. Nyalain
Andi, Pak Andi. Assalamualaikum, Pak Andi. Ya, Waalaikumsalam, gimana? Ya, boleh dimulai, Pak. Oh, oke. Udah aman ya? Aman, Pak. Oke. Baik, saya mulai lagi ya. Oke. Baik, teman-teman. Nah. Halo? Udah Ya, bisa? Pak, silakan, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas antusias dari panitia yang siap siaga untuk mengatasi permasalahan masalah device dan lain sebagainya ini ya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, daripada kita memperpanjang waktu gitu ya, saya akan menjelaskan langsung gitu ya Bu, sharing gitu ya terkait dengan membangun ekonomi masyarakat dengan perbankan syariah gitu ya. Nah, kalau misalnya ada kurang ataupun salah, nanti silakan kita diskusikan bersama ya Bapak Ibu. Next. Oke. Perkenalkan Bapak Ibu, seperti yang sudah dikenalkan tadi, saya Andi Amri. Bapak Ibu bisa memanggil saya Andi. Untuk domisili saat ini saya di Tambun Utara, di Bekasi gitu ya. Saya di tempat paman gitu. Dan saat ini saya lagi di Majalengka karena ada beberapa kegiatan. Gitu. Saya asli Minang Bapak Ibu gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu di sana gitu ya, yang orang Minang pasti kenal itu ya. Maksudnya suku Tanjung itu. Ya, lanjut. Nah, untuk basic pendidikan saya sendiri, saya memang dari SD sampai S1 itu diampuh di Universitas Negeri Padang, Bapak Ibu. Dan terakhir kali wisuda tahun kemarin, gitu ya, bulan Oktober di Universitas Pancasila yang ada di Jagakarsa, gitu. Dan untuk pengalaman sendiri, saya itu 5 tahun di perusahaan, tepatnya paling lama di perusahaan Astra, yaitu asuransi Astra Buana yang ada di TB Simatupang. Dan saya join sebagai dosen itu masih baru, kurang lebih baru beberapa bulan, itu September 2021 sampai sekarang gitu. Baik, next. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi kali ini gitu ya, saya mohon izin panitia untuk memutar videonya. Suaranya nggak muncul panitia. Suaranya tidak muncul.
Oke, next. Oke. Nah, itu Bapak Ibu sejarah dari perbankan syariah. Nah, karena dari panitia meminta tentang perbankan syariah, nah Bapak Ibu pasti udah tahu ya bahwasanya perbankan syariah itu sudah banyak gitu ya. Dimulai dari namanya Bank Muamalat gitu. Nah, itu pure menerapkan dari Bank Syariah Indonesia. Dan ada juga BCS, Bank BCA Syariah, dan juga saat sekarang ini 2 tahun berjalan sudah ada namanya Bank Syariah Indonesia. Nah, berbicara tentang Bank Syariah, Bapak Ibu, tentu kita harus tahu apa sih definisi dari perbankan syariah. Nah, secara definisi sendiri, Bank Syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Panitia, ini suara saya jelas ya di sana ya? Jelas, Pak. Oke, siap. Baik. Nah, di sini kita juga lihat bahwasanya bank umum syariah itu adalah bank syariah yang dalam kegiatannya adalah memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, jadi ketika kita mengenal bank syariah atau sebelumnya kita mengenal bank konvensional, itu kan banyak tawaran produk-produknya. Dan di bank umum syariah, dia juga ada kegiatan transaksi pembayaran. Nah, ketika kita mau menabung, kita bisa melakukannya. Ketika kita mau melakukan pinjaman juga bisa. Nah, sementara kalau bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, seperti itu. Kalau kita berbicara secara umum, next. Nah, ini definisi secara umum, bank syariah itu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran. Nah, artinya nanti akan banyak produk-produk dari perbankan syariah. Nah, serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Jadi, di perbankan syariah itu, Bapak Ibu, dia akan berbeda dengan bank konvensional. Dia ada prinsip-prinsip syariah yang patut kita jalankan dan patut dipenuhi gitu. Karena ini kan berbasis kepada Islam. Nah, adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut. Nah, next. Nah, ini prinsipnya Bapak Ibu. Nah, dia ada prinsip yang namanya mudharabah atau bagi hasil. Nah, istilahnya kalau di bank konvensional itu kan dia menetapkan bunga ya. Nah, tetapi kalau di mudharabah di bank syariah, dia itu membagi berdasarkan bagi hasil. Kalau misalnya bank mendapatkan 50% dan kita juga akan mendapatkan 50%. Lalu ada istilah murabahah. Nah, ini prinsip jual beli. Jadi dia menerapkan prinsip jual beli yang sudah sesuai dengan syariat Islam. Lalu nanti ada istilah musyarakah atau penyertaan modal. Nah, modal yang kita peroleh itu harus disetarakan, harus ada yang namanya jelas hitam putihnya gitu. Lalu ada ijarah yaitu sewa murni titipan, dan juga ada istilah ijarah wal iktina, yaitu pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Nah, inilah prinsip-prinsip syariah. Kalau kita telusuri lebih dalam, ini pembahasannya sangat luas Bapak Ibu. Nah, karena saya dikasih waktu 40 menit, ya kita ringkas saja ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ini tujuan dari bank syariah. Nah, seperti kita ketahui, bank syariah ini kan sangat berbeda ya dengan bank konvensional. Nah, kalau bank syariah ini, dia tujuannya adalah mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam. Nah, apalagi saat sekarang ini kan orang sudah paham bahwasanya bertransaksi ekonomi menggunakan prinsip Islam itu sudah jadi sesuatu yang kekinian atau sesuatu yang menjadi booming saat ini. Nah, makanya Bank BSI yang telah merger
dari Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah, yang tujuannya itu adalah supaya kegiatan ekonomi umat itu berjalan sesuai prinsip Islam. Nah, seperti yang kita ketahui, ya, seperti yang kita ketahui itu negara tetangga saja seperti Malaysia itu mereka sudah menerapkan perbankan syariah dan itu mendominasi dibandingkan bank konvensional. Dan sementara kita yang 98% rakyat Indonesia itu beragama Islam, masih penerapan bank syariahnya masih kurang. Lalu kita lihat juga dari tujuan lainnya, yaitu menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Nah, kalau di bank konvensional kan itu idealnya adalah memberikan bunga kepada pemilik modal. Nah, tetapi di bidang di perbankan syariah itu tidak. Dia sama-sama memberikan manfaat ketika pihak bank mendapatkan 50% dan kita juga akan mendapatkan 50% dari apa yang kita lakukan. Nah, kalau di bank konvensional kan tidak ada prinsip keadilan. Dia hanya memberikan bunga dan pinjaman yang itu tentunya menjadi bumerang buat kita sendiri. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kualitas hidup umat. Nah, kalau berbicara tentang meningkatkan kualitas hidup umat, ini bagian yang tidak lepas dari namanya dunia transaksi ekonomi. Nah, baik itu bank syariah maupun bank konvensional sama-sama untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Dan tentunya tujuannya juga untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Nah, jadi kita harus harus mendukung dengan adanya bank syariah ini gitu. Ketika ada bank syariah, ketika ada pinjamannya dalam bentuk pinjaman yang diberikan, kita harus memilih bank syariah ketimbang bank konvensional. Dan tentunya itu akan mempermudah kita juga. Selanjutnya yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Nah, ini udah jelas ya Bapak Ibu, bahwasanya saat ini berbasis syariah itu sudah menjadi ekonomi yang patut ditiru gitu. Nah, dibandingkan yang konvensional. Lalu terakhir adalah menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah. Nah, jadi dengan adanya bank syariah tentu kita diharapkan bisa beralih dari yang namanya bank konvensional ke bank syariah. Memang ketika kita berbicara tentang bank syariah itu memang sulit ya Bapak Ibu merubah aluan gitu. Nah, yang awalnya kita biasanya menabung menggunakan bank konvensional, dan awalnya misalnya yang bekerja itu menggunakan bank konvensional, itu memang sangat sulit. Tetapi paling tidak kita bisa menggunakan dua jenis bank. Misalnya kita menggunakan bank umum dan kita juga bisa menggunakan bank syariah yang tujuannya misalnya untuk menabung, atau misalnya ketika kita mau minjam lebih baik kita menggunakan bank syariah. Seperti itu. Next, panitia. Nah, ini adalah jenis-jenis akad di bank syariah. Nah, kalau berbicara tentang akad itu banyak ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah bagian-bagiannya secara umum. Dia itu ada bagian penghimpun dana, ada penyaluran dana, dan ada jasa-jasa perbankan. Nah, kalau di penghimpun dana itu ada istilah wadiah. Nah, wadiah itu ada giro dan ada tabungan. Kalau di mudharabah itu ada tabungan dan deposito. Kalau di penyaluran dana itu ada istilah piutang, investasi, dan sewa. Nah, kalau di piutang itu ada istilah qard, ada murabaha, ada salam, dan ada istisna. Nah, sementara di investasi itu ada mudharabah yang istilahnya ada mutlakah dan muqayyadah. Dan ada istilah juga musyarakah. Nah, sementara untuk di sewa ada ijarah muntakhiyah bitamlik. Nah, untuk di jasa perbankan ada rahan, ada wakala, ada kafala, ada hawala, dan syarf. Nah, istilah-istilahnya memang menggunakan bahasa-bahasa Arab, Bapak Ibu. Nah, tetapi yang kita kenal saat ini adalah di penghimpun dana. Nah, kita mengenal istilah wadiah dan mudharabah.
Nah, kalau istilah penyaluran dana dan jasa-jasa perbankan itu memang jarang digunakan, Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa kita hanya memahami di bagian penghimpun dana. Dan ini kalau kita berbicara satu persatu ini sangat panjang pembahasannya. Begitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Next. Nah, ini jenis akad. Nah, ini jenis akad yang tadi gitu ya. Dia kalau dibagi itu ada dua, yaitu ada tabaruk atau tidak mencari untung dan tijarah mencari untung. Nah, jadi kalau kita melakukan transaksi menggunakan perbankan syariah, kita bisa memilih kita mau mencari yang untuk untung atau tidak mencari untung. Nah, ini ada produk-produknya. Next. Nah, ini untuk akad dan produk bank syariah. Nah, secara umum Bapak Ibu, ketika kita berbicara tentang bank syariah, yang menarik dari perbankan syariah itu adalah masalah produknya itu adalah sosial. Jadi dia punya laporan tersendiri. Nah, kalau di dalam perkuliahan itu saya mengajari dalam analisis laporan keuangan bank syariah. Nah, di sana kita belajar yang namanya laporan Kardul Hasan. Nah, tujuan dari laporan Kardul Hasan ini adalah laporan yang digunakan untuk sosial. Jadi di perbankan syariah itu dia punya dana-dana yang diberikan untuk masyarakat yang mengalami tertimpa musibah atau orang-orang yang patut menerima bantuan. Nah, jadi digunakan dana-dana sosial. Nah, kalau untuk jasa perbankan ini udah jelas ya, di mana-mana sudah ada gitu pembiayaannya juga dan pendanaan. Jadi dari semua produk perbankan syariah itu yang menarik yaitu dia mempunyai dana sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat. Next. Nah, ini karakteristik dari bank syariah. Jadi karakteristik bank syariah itu secara umum Bapak Ibu ada 3. Nah, pertama itu berdasarkan prinsip syariah. Nah, prinsip syariahnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal gitu ya. Kedua yaitu ada implementasi prinsip ekonomi Islam dengan ciri beroperasi atas dasar bagi hasil. Jadi dia tidak ada istilah penggunaan bunga. Jadi bagi hasil. Kedua, kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa. Jadi kegiatan usaha itu adalah dia tidak ada istilah pendapatan dari bunga, tetapi adalah imbalan atas jasa yang telah dilakukan. Ketiga, tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan. Jadi ini yang menarik dari perbankan syariah. Terakhir yaitu azas utama. Nah, azas utama dari perbankan syariah itu adalah menciptakan kemitraan. Nah, jadi dia berusaha menciptakan hubungan baik antara kedua belah pihak. Lalu keadilan. Nah, karena dia sistemnya adalah bagi hasil. Jadi sama-sama untung. Kalau dalam istilah biologinya itu adalah simbiosis mutualisme ya. Nah, jadi si pihak bank untung, pihak perbankan untung dan kita juga untung sebagai nasabah. Artinya sama-sama tidak dirugikan. Jadi sama-sama adil. Dan selanjutnya adalah transparansi. Jadi bank syariah ini dia transparansi atas setiap kegiatan dan prosedur yang dilakukan. Jadi ketika kita misalnya pergi ke bank BSI, tentu pihak bank akan menawarkan, Bapak, Ibu, ini produk kita, ini keuntungannya, ini kalau manfaat yang Bapak Ibu gunakan. Jadi harus ada kejelasan hitam putihnya. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen menggunakan produk yang tanpa bunga, ya silakan. Tapi kalau ketika menggunakan menggunakan bagi hasil, ya silakan. Tetapi kalau tidak menggunakan keuntungan juga tidak apa-apa. Artinya dikembalikan ke nasabahnya. Selanjutnya adalah universal. Nah, kalau universal ini adalah semua orang bisa menggunakan produk-produk perbankan syariah. Tidak ada pembatasan bahwasanya ini agama Islam, ini agama Kristen dan lain sebagainya. Jadi menyeluruh, semua orang bisa bertransaksi di bank syariah. Lanjut.
Nah, ini Bapak Ibu perbedaan dari bunga dan bagi hasil. Nah, kalau di ini item-item di hal-hal yang menjadi perhatian. Pertama, kalau di masalah penentuan besarnya hasil gitu ya. Kalau di sistem bunga itu sebelumnya itu sudah ada penetapan dari bank. Tetapi kalau di sistem bagi hasil, dia sesudah berusaha dan ada untung. Jadi istilahnya sudah ada penetapan, tetapi untungnya itu dibagi dua. Lalu yang ditentukan sebelumnya, nah bunga dan besarnya nilai rupiah. Nah jadi sistem bunganya berdasarkan bunga. Kalau bagi hasil itu menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak. Nah, misalnya 50-50 atau 40-60 atau 35-65. Jadi ada kesepakatan dulu. Lalu jika terjadi kerugian, nah ini kalau sistem bunga yang ditanggung adalah nasabah saja. Kalau sistem bunga ya, kalau apa namanya perbankan konvensional, kalau sistem bagi hasil kan perbankan syariah. Jadi kalau ketika Bapak Ibu ada mengalami kerugian, itu nasabah yang nanggung. Tetapi kalau sistem bagi hasil itu ditanggung oleh kedua pihak, dan nasabah dan juga lembaga. Artinya saling bahu-membahu, baik itu nasabah maupun dari pihak banknya. Lalu kita lihat dihitung dari mana? Nah, kalau dihitung dari mana berbicara dari masalah uangnya. Nah, kalau dari sistem bunga itu dihitung dari dana yang dipinjamkan atau viset atau dari dana tetap. Sementara kalau sistem bagi hasil itu dari untung yang bakal diperoleh belum tentu besarnya gitu. Lalu untuk titik perhatian proyek atau usahanya adalah kalau di sistem bunga dia perhatiannya dari bunga itu sendiri gitu. Sementara kalau dari sistem bagi hasil yaitu dari usaha yang telah dilakukan secara bersama. Kalau berapa besarnya itu pasti persen kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui. Nah, kalau di bagi hasil proporsi dia melihat kondisi yang terjadi seperti apa. Nah, kalau status hukum ini kan udah jelas yang menjadi perhatian dari kita bahwasanya kalau sistem bunga atau bank konvensional dia akan berlawanan dengan surat Luqman ayat 34. Sementara kalau sistem bagi hasil itu sudah diatur. Semuanya sudah diatur dalam surat Luqman ayat 34. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membuka di rumah, bisa membaca dan memahami artinya bahwasanya sistem dari perbankan syariah yang ada di Indonesia itu menerapkan yang namanya bagi hasil. Nah, walaupun kita tidak walaupun BSI perbankan syariah di Indonesia itu masih baru gitu ya, masih baru dan tentu penerapannya masih setengah-setengah, tidak apa-apa Bapak Ibu. Dan itu karena kita kan berproses gitu. Berproses untuk menjadi lebih baik. Oke, next. Nah, ini perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional. Nah, jadi perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional itu kita dapat lihat dari dua bagian. Pertama dari fungsi dan kegiatan, kedua hubungan dengan nasabah. Kalau fungsi dan kegiatan itu bank syariah itu dia melibatkan manajer investasi, investor, jasa keuangan dan sosial. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Jadi orang sosial, apa maksudnya sosial itu dilibatkan untuk kegiatan sosialnya. Sementara kalau bank konvensional dia tidak, dia hanya mengkaitkan kepada intermediasi jasa keuangan saja. Jadi yang terlibat ya dari pihak internal saja, pihak keuangan bank konvensional saja. Tetapi kalau bank syariah tidak, dia semua elemen itu dilibatkan, semua stakeholder terkait itu dilibatkan. Sementara hubungan dengan nasabah itu menciptakan kemitraan, menciptakan hubungan baik antar sesama, kerjasama, menciptakan image baik, gambaran bahwasanya bukan istilah masalah pinjam meminjam aja, tetapi lebih dari itu, ada nilai, ada value yang lebih dari adanya bank syariah ini. Sementara kalau bank konvensional, dia hanya prinsipnya adalah pinjam meminjam. Ya udah, ketika kita meminjam, ya udah, ketika kita menabung, ya udah kayak gitu aja. Tidak ada penerapan prinsip kemitraan. Begitu. Oke, next. Nah, lalu timbul pertanyaan kita Bapak Ibu.
mengapa harus memilih perbankan syariah? Nah, jadi ini apa ya yang diminta oleh panitia gitu ya, salah satu materinya. Mengapa harus memilih perbankan syariah gitu ya? Nah, karena ini tujuannya adalah kepada kemarin saya juga kurang apa ya, tidak menanyakan lebih lanjut apakah yang pesertanya itu adalah generasi milenial atau generasi Bapak Ibu. Nah, tetapi tidak masalah. Nah, jadi di sini saya dapat menyampaikan bahwasanya kenapa kita harus memilih perbankan syariah itu adalah ini terkait dengan mengapa milenial memilih produk syariah. Jadi ketika ada produk syariah atau ada perbankan, mendengar kata perbankan syariah, generasi milenial itu jangan alergi gitu. Generasi milenial harus melek yang namanya produk syariah gitu. Kenapa? Nah, ini next. Nah, ini pertama, generasi milenial itu harus paham bahwasanya kesadaran setiap manusia akan eksistensinya sebagai makhluk ciptaan Allah, maka harus selalu jaga kontak kepadanya sehingga selalu berpijak kepada nilai-nilai ruhiyah. Nah, artinya gini, ketika kita hidup di dunia ini, kita harus bisa memastikan apakah segala tindak tanduk yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan nilai-nilai ruhiyah atau nilai-nilai yang diatur oleh agama kita. Nah, jadi generasi milenial dan juga Bapak Ibu harus paham bahwasanya perbankan syariah ini memiliki manfaat. Nah, memiliki berbagai manfaat dan tentunya ini adalah bagian-bagian dari bagaimana kita menjalankan nilai-nilai yang sudah yang apa namanya ya, yang menjadi ajaran kita gitu. Yang kedua adalah memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Sehingga para pelaku bisnis memang dituntut untuk benar-benar mengetahui fakta mengenai mana bisnis yang diperbolehkan dalam aturan syariah, mana yang tidak boleh. Nah, jadi gini. Jadi kita sebagai generasi milenial itu harus bisa paham bahwa tidak semua perbankan itu kita libatkan. Kita harus paham bahwasanya kita sebagai generasi Islam itu memiliki yang namanya bisnis yang halal. Nah, bisnis yang halal itu salah satunya melibatkan diri atau terlibat dengan yang namanya perbankan syariah. Nah, ketiga, yaitu mengimplementasikan aturan secara syar'i. Harus ada kesesuaian teori dan praktek yang dipahami dan yang diterapkan, sehingga bukan sekedar untung dan rugi. Nah, jadi Bapak Ibu, syukur alhamdulillah ya, walaupun kita terlambat, bahwasanya perbankan syariah di Indonesia itu masih baru-baru 3 tahun ini gitu ya. Kita sudah memiliki bank syariah Indonesia. Walaupun sebelum-sebelumnya kita juga sudah punya bank muamalat dan bank-bank swasta lainnya yang menerapkan prinsip syariah. Nah, ini tentu harus kita pertahankan Bapak Ibu, harus kita terapkan ketika ada ketika sudah ada bank perbankan syariah, kita harus berahli menggunakan bank syariah, harus kita besarkan yang namanya bank syariah itu gitu. Nah, kenapa di negara tetangga seperti Malaysia saja itu mereka segala kegiatan perekonomian ya mereka menggunakan bank syariah, kenapa kita tidak gitu ya? Dan kita tentu harus bisa juga menerapkan segala kegiatan muamalah atau kegiatan perekonomian kita itu menggunakan prinsip-prinsip syariah. Salah satu kegiatannya adalah memilih produk-produk perbankan syariah. Nah, terakhir adalah orientasi tidak hanya pada dunia, namun juga akhirat. Nah, mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya di dalam Islam itu diperbolehkan. Hanya saja bukan hanya itu orientasinya, namun menjadikan bisnis yang dikerjakan sebagai ladang ibadah yang akan menjadikan pahala. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu maupun generasi milenial harus paham bahwasanya segala kegiatan kita di dunia ini tidak terlepas dari namanya yang tujuannya untuk dunia dan akhirat. Nah, ketika kita berbicara tentang dunia dan akhirat, kita harus
tahu bahwasanya kita ada batas-batasan yang akan menentukan kegiatan kita dalam kehidupan ini. Nah, dan tentunya segala kegiatan itu akan menjadi amal pahala bagi kita gitu. Next. Nah, lalu muncul pertanyaan, milenial cerdas akan berkata, kalau saya bisa dapat keuntungan dunia dan akhirat, kenapa saya harus memilih dunia saja? Nah, artinya jelas teman-teman, Bapak Ibu gitu ya. Ketika teman-teman di sini gitu ya yang lagi kuliah kerja sosial, apa yang teman-teman lakukan saat ini adalah bagian sosialisasi. Sosialisasi bahwasanya kita punya bank yang namanya perbankan syariah. Nah, perbankan syariah itu tentu akan membawa kita kepada akhirat gitu. Kita tidak hanya memikirkan masalah dunia saja, tetapi masalah akhirat. Nah, ketika kita cerdas memilih produk-produk yang sesuai dengan syariat Islam, itu artinya kita sudah menggenggam kedua-duanya. Kita menggenggam dunia dan kita juga menggenggam akhirat. Seperti itu. Next. Nah, ini alasan milenial memilih bank konvensional. Jadi ada beberapa faktor Bapak Ibu bahwasanya milenial kita itu memilih bank konvensional itu berdasarkan pribadinya dari sosial, harga, budaya, dan proses. Lalu faktor kedua itu dilihat dari tempat, orang, bukti fisik, promosi, dan produk. Ketiga adalah persepsi. Nah, jadi memang ya bank konvensional itu masih menarik perhatian generasi milenial, terutama ketika mereka tamat dari perkuliahan, mereka sebenarnya lebih memilih yang namanya bank konvensional. Lalu kita lihat selanjutnya, next. Nah, ini kenapa generasi milenial memilih bank syariah. Nah, ternyata generasi milenial memilih bank syariah itu ada 3 faktor juga. Pertama itu bukti fisik. Nah, bukti fisiknya itu mungkin dia udah lihat bahwasanya saat ini perbankan syariah itu sudah menjadi sesuatu yang menarik untuk dijadikan pekerjaan. Lalu dilihat dari orang atau karyawannya, tempat, produk, dan promosi. Apalagi saat ini kan promosi bank syariah itu udah sangat sangat luar biasa gitu. Lalu kita lihat juga dari faktor kedua, dari sosial, harga, proses, persepsi, dan pribadi. Dan ketiga itu dilihat dari budaya. Nah, memang sangat penempatan budaya itu masih nomor ketiga, Bapak Ibu. Nah, ketika kita berbicara tentang budaya, itu keterkaitan juga dengan masalah dunia akhiratnya. Nah, gitu. Jadi memang masih rendah ya tingkat alasan milenial memilih bank syariah. Next. Nah, lalu berbicara tentang perbankan syariah, Bapak Ibu, kita memang harus harus belajar banyak dengan yang namanya perbankan konvensional. Nah, apalagi zaman sekarang itu bank konvensional itu sudah semakin berproses, sudah semakin belajar menjadi lebih baik. Nah, kita sebagai sebagai bagian dari orang Islam, tentu kita pengen bahwasanya perbankan syariah itu juga harus maju. Nah, apa hal-hal yang perlu diperhatikan? Nah, ini beberapa hal. Pertama, nasabah tidak perlu mendatangi bank secara langsung. Jadi ketika bank syariah menerapkan digitalisasi di zaman sekarang, itu membuat kita tertarik menggunakan bank syariah. Lalu ada hemat waktu dan biaya. Nah, hemat waktu dan biaya memang saat sekarang bank syariah sudah mulai belajar untuk memberikan kemudahan-kemudahan dengan biaya-biaya yang murah ketika kita pertama kali menggunakan produk-produk perbankan syariah. Lalu kita bisa lihat dari dapat diakses di mana saja. Nah, kalau dapat diakses di mana saja itu bank syariah juga sudah menerapkan gitu. Kita bisa mengambil uang di ATM, kita bisa mengambil uang melalui istilahnya m-banking, bahkan sekarang beberapa aplikasi seperti aplikasi yang sering digunakan itu yang banyak di luar itu seperti apa ya?
aduh saya lupa. Seperti Dana gitu ya, seperti Dana, seperti Shopee, seperti Bukalapak, itu mereka sudah terkait gitu, sudah terkoneksi gitu. Maka Bank Syariah sudah mulai belajar gitu, menerapkan mudah dan praktis. Nah, mudah dan praktis. Dan selanjutnya memberikan keamanan dan kenyamanan. Nah, ketika kita datang di perbankan syariah, kita sudah lihat bahwasanya teller atau yang kerja sebagai back office itu kan mereka menggunakan pakaian-pakaian yang enak dipandang gitu, dengan tutur kata yang nyaman gitu, dan mereka memberikan pelayanan yang prima gitu. Beda hal dengan perbankan syariah yang masih menggunakan pakaian-pakaian yang minim gitu ya, pendek gitu. Tapi ketika kita datang di perbankan syariah itu kan kita nyaman, enak melihatnya. Nah, sehingga tidak menimbulkan tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, karena perbankan syariah baik itu orangnya, orang yang terlibat atau karyawannya di situ sudah menerapkan prinsip-prinsip keamanan dan kenyamanan, dan kita sebagai nasabahnya juga enak gitu bertransaksi menggunakan perbankan syariah. Nah, selanjutnya yang terakhir ini yang paling penting, mengurangi penggunaan kertas gitu. Nah, inilah layanan-layanan perbankan di zaman sekarang yang tentunya bank perbankan syariah juga harus menerapkan digitalisasi ini gitu. Next. Nah, ini terakhir. Nah, ketika kita berbicara tentang perbankan syariah, tentu kita juga berbicara masalah membangun ekonomi masyarakat. Nah, mungkin di sini kita sudah melihat bahwasanya berbagai keuntungan dan kelebihan dari perbankan syariah. Nah, kalau kita yakin dan pasti memilih produk-produk perbankan syariah, itu akan bermanfaat bagi ekonomi kita gitu. Nah, lama-kelamaan itu produk perbankan syariah akan semakin booming dan akan semakin baik. Nah, jadi mungkin kalau kita menerapkan 100% penggunaan perbankan syariah memang tidak bisa Bapak Ibu. Tetapi marilah kita menerapkan perbankan syariah itu dari hal-hal yang kecil. Misalnya kita membuka rekening bank syariah yang tujuannya untuk menabung. Mungkin awalnya kita menabung di bank konvensional, mungkin kita beralih menggunakan bank syariah. Lalu misalnya kita pengen melakukan pinjaman gitu ya. Nah, tentu kita lebih memilih pinjaman di perbankan syariah yang lebih sesuai. Nah, ketika kita pengen misalnya pengen membuka usaha, nah usahakan penggajian dari karyawan menggunakan perbankan syariah. Nah, apa yang kita lakukan itu adalah bagian untuk menciptakan ekonomi masyarakat. Nah, kenapa negara tetangga sangat konsen menerapkan prinsip-prinsip syariah yang notabene-nya masyarakatnya masih sedikit gitu ya. Dan kita yang masyarakat Islam yang sangat banyak dari Sabang Merauke harus bisa menerapkan perbankan syariah dalam menciptakan ekonomi masyarakat. Mungkin itu panitia Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf dan saya kembalikan ke panitia. Oke, baik. Terima kasih Bapak Andi Amri. Oke, selanjutnya Ibu-Ibu, gimana? Sudah tahu perbedaan bank syariah dengan bank konvensional? Sedikit banyak. Oke, baik Ibu. Jadi kalau perbankan syariah itu memang kita mengajarnya bukan dunia aja, Bu, kayak konvensional. Kita juga mengajarnya akhirat. Dimana yang sistem bunganya itu berbeda dengan sistem bagi hasil. Kalau bagi hasil itu, nasabah sudah mengetahui proporsional dari keuntungan yang akan didapat dan tidak fluktuatif seperti suku bunga. Sedangkan kalau suku bunga itu fluktuatif, sewaktu-waktu bisa naik, sewaktu-waktu bisa turun. Dan kalau kita menabung, biasanya kalau di bank konvensional itu suka terpotong administrasi setiap bulannya, entar 6.500, 15.000 ya. Yang mana uangnya itu aja ya Bu ya. Terus kepotong kan jadi kita nggak punya uang. Iya Bu, jadi kita nggak punya uang. Tapi kalau di bank konvensional itu memang tabungan dengan akad wadiah. Wadiah itu artinya titipan. Di mana itu kalau di bank syariah itu adanya akad wadiah, di mana wadiah itu akad titipan
yang jika ibu menabung di bank syariah, dana ibu tidak akan terpotong setiap bulannya, kecuali dengan mengambil akad mudharabah, itu ibu akan terpotong administrasi setiap bulannya, namun cuma Rp1.000, tapi itu nanti akan dapat bonus dari pihak bank berupa bagi hasil. Tapi kalau wadiah dapat bonus yang sudah ditentukan oleh pihak bank, jadi nggak tentu bonusnya berapa dan jumlahnya berapa ibu. Seperti itu. Terus juga ada juga akad qadrul hasan, itu kalau menolong. Contohnya itu dalam haji. Haji itu kalau dalam pembiayaan bank syariah itu pakai akad qard namanya. Itu kita akadnya kalau menolong. Jadi nasabah tidak dibebankan untuk mengajukan DP dulu gitu ya dalam akad qadrul hasan. Sambil itu juga ada akad pembiayaan murabahah. Jadi akad pembiayaan itu macam-macam Bu, ada murabahah, ada musyarakah, ada mudharabah. Namun yang sering biasa digunakan di dalam bank itu akad murabahah, di mana nasabah sudah mengetahui marginnya nih Bu nih, margin yang akan diperoleh oleh bank. Margin itu keuntungan. Jadi pihak bank sudah memberikan informasi dulu margin yang akan ditentukan oleh bank sekian, misal Rp1.000.000. Jadi margin tersebut akan terus Rp1.000.000, nggak akan bertambah seperti itu Bu. Itu untuk margin murabahah, dan keuntungannya itu memang dibagi dua secara proporsional, dan tentunya nasabah dibaginya lebih besar untuk bagi hasilnya. Terus untuk dibahas oleh Pak Andi, untuk misalnya itu kerugiannya itu tidak ditanggung oleh satu pihak, oleh nasabah saja, tapi ditanggung oleh dua pihak, antara bank dengan nasabah gitu. Dan keuntungannya itu selain kita bagi hasil juga kita berkah ya Bu ya, kalau transaksi tidak kepotong admin, tidak ada riba, istilahnya riba. Dalam bank syariah itu istilahnya itu prinsip syariah itu maghrib, biasanya kita bilang anak perbankan syariah itu biasanya bilangnya maghrib. Maisir, goror, riba, dan batil. Jadi kita harus menghindari tersebut, kayak goror, transaksi ketidakjelasan, tidak jelas transaksinya itu kita hindari. Riba itu menambahkan uang di luar prosesnya, nah itu kita juga hindari. Seperti itu. Terus menimbun barang itu tuh kita hindari. Jadi kalau di bank syariah itu produk-produknya memang yang halal saja, seperti itu Ibu. Oke, dibuka sesi tanya jawab ya Ibu. Untuk 5 orang penanya. Siapa yang ingin menanya dulu Ibu pertama? Oke Ibu, silakan. Ibu siapa Ibu? Ibu Aida. Ibu Aida. Oke, Bapak ada yang bertanya ya sama Ibu Aida? Oke, silakan. Semoga tersalur ya Pak ya. Saya kan dulu cuma punya konvensional cuma BCA karena untuk lintas bisnis bapaknya. Terus saya begitu tahu tentang riba, terus saya buka DKI Syariah, terus BSI sama Mandiri Syariah punya. Nah, waktu mengalihkan ke syariah dan meminimalis riba, kita kan punya SBRI punya utang, istilahnya gampang ya, kok kredit. Saya tutup karena takut memperpanjang riba, terus kena penalti. Kalau belum waktunya kan kena penalti lah. Terus untuk saya mau tanya, di bank syariah ini, ya ini moga-moga ya nggak utang ya, nggak utang. Tapi kalau saya mau ini menambah dana bisnisnya bapaknya di bank syariah, terus biasa bapaknya itu kalau namanya orang swasta kadang banyak kadang sedikit, biasanya kalau tinggal 4 atau 5 kali cicilan itu punya langsung ditutup aja gitu. Apakah di bank syariah ini juga kena penalti? Gitu. Soalnya saya dikasih tahu ya ini moga-moga aja salah, kok malah kayaknya katanya lebih berat karena terikat akad gitu. Oke, baik Ibu. Itu Pak. Mau langsung dijawab atau ditampung dulu Pak Andi? Oke, baik. Itu pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Aida. Ibu Aida Pak. Oke, kita tampung aja dulu kali ya. Dua orang. Oke, baik. Selanjutnya Ibu siapa?
yang ingin bertanya? Oke, Ibu siapa, Bu? Sultani. Sultani. Maaf, Ibu, maaf. Bagaimana Ibu pertanyaannya? Kalau di bank syariah seumpama punya pinjaman, terus kalau di bank yang biasa itu kan kalau misalnya yang meminjam itu meninggal atas nama yang meminjam itu ya meninggal, terus kita lapor ke bank kan, terus dibebaskan itu ahli warisnya ya dibebaskan. Terus kalau di bank syariah ini bagaimana? Apakah sama atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih ya Ibu. Ya. Ditampung dulu. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada kita jawab dulu ya Bu ya untuk dua pertanyaan ini. Silakan kepada Bapak Andi. Oke, terima kasih teman-teman, Ibu. Yang pertama itu ada Ibu Aida ya. Jadi kurang lebih pertanyaannya apakah dalam perbankan syariah itu ada penalti atau tidak, seperti itu ya? Oke. Nah, jadi kalau misalnya di kalau di bank konvensional itu kan Bapak Ibu, ini kalau salah mau dikoreksi juga ya Bu. Jadi kita sama-sama belajar gitu ya. Nah, kalau di bank konvensional itu kan Bapak Ibu, mereka kan sudah membuat peraturan dulu ya. Nah, peraturan bahwasanya kalau misalnya Bapak Ibu pinjam bank gitu uang dan segala dan itu uangnya Bapak Ibu tidak bisa mengangsur sesuai jatuh tempo, itu akan dikenakan penalti gitu kan, sudah jelas gitu ya di bank konvensional. Tetapi kalau misalnya di bank syariah ini gitu ya, nah setiap bank syariah itu Bapak Ibu, baik itu BSI, Bank Muamalat, Bank BCA Syariah, bank misalnya Bank Bukopin Syariah dan lain sebagainya itu, mereka sebenarnya akan berbeda-beda tiap aturannya. Tetapi yang terpenting yang kita ketahui bahwasanya adalah di bank syariah itu adalah mereka memahami bahwasanya ada akad, harus ada perjanjian kedua belah pihak gitu, harus jelas, clear. Nah, jadi ketika Bapak Ibu melakukan pinjaman di bank syariah itu kan mereka tidak menerapkan yang namanya bunga ya Bapak Ibu, dia menerapkan bagi hasil gitu. Nah, ketika menerapkan bagi hasil itu mereka karyawannya atau pihak bank akan menjelaskan atau menyampaikan bahwasanya ketika Bapak Ibu melakukan pinjaman di sini gitu, ketika dan suatu saat Bapak Ibu telat membayarnya, itu harus ada hitam putihnya gitu ya. Nah, perjanjiannya seperti apa gitu. Nah, jadi tidak ada menimbulkan rasa kerugian dari baik itu pihak bank maupun itu pihak nasabahnya gitu. Nah, jadi harus jelas itu musyawarah bersamanya itu gitu. Jadi ketika itu terjadi, misalnya Bapak Ibu melakukan pembayaran tetapi tidak sesuai waktunya dan diisi kontrak dan perjanjian itu harus ada penalti, ya tentu Bapak Ibu harus bayar penalti gitu. Tetapi kalau misalnya ketika di awal ada perjanjian yang lain dan itu sudah disepakati bersama dan itu memang tidak ada penalti, ya udah Bapak Ibu tidak bayar penalti. Jadi tergantung akadnya, tergantung kesepakatan bersama gitu. Dan walaupun pada realitanya itu pada bank syariah itu berbeda-beda Bapak Ibu gitu ya. Nah, saya pernah dengar cerita gitu ya. Saya waktu itu pergi ke kemana ya waktu itu ya? Ada pengabdian di daerah di atasnya Garut, daerah apa namanya, kabupaten apa? Garut. Di atas daerah Garut apa? Lupa saya. Iya, pokoknya di daerah sekitar Garut gitu ya. Dan driver, jadi saya waktu itu naik Gojek gitu ya, naik Grab car gitu. Nah, bapak drivernya nanya gitu, saya punya cerita nih Bapak katanya. Saudara saya itu dia melakukan pinjaman katanya, pinjaman di bank syariah katanya. Lalu saya tanya, itu pinjaman bank syariahnya itu sejak kapan Bapak gitu? Oh, itu pinjamannya waktu ketika namanya Bank Mandiri Syariah, Bapak katanya. Oh, ketika Bank Mandiri Syariah. Nah,
Jadi ketika sekarang kan statusnya jadi BSI gitu ya. Nah, jadi ketika masa pandemi ini katanya itu saudaranya itu tidak bisa melunasi pinjaman sehingga rumahnya disita gitu. Disita gitu. Istilahnya kalau kan ada beberapa yang dipinati atau asetnya disita. Nah, lalu rumahnya disita gitu. Lalu si bapaknya bilang, kenapa bank syariah seperti itu ya gitu? Apa bedanya dengan bank konvensional gitu ya? Artinya tidak ada perbedaan gitu ya. Nah, jadi menurut saya gitu ya, hemat saya gitu ya, apa yang dilakukan oleh saudara si bapak itu tergantung akadnya. Nah, seperti Bank Mandiri Syariah gitu ya. Bank Mandiri Syariah itu kan memang dia namanya syariah, tetapi dia belum pure, belum murni menerapkan 100% syariah. Nah, kalau betul-betul dia menerapkan 100% syariah, dia tidak akan menerapkan yang namanya mensita aset dari nasabahnya gitu. Dan tentu itu harus ada kesepakatan dulu. Nah, walaupun ketika saya nanya ceritanya itu memang tidak ada kesepakatan. Artinya penerapan dari syariah di Bank Mandiri itu memang belum jelas ketika itu gitu. Ketika sudah berubah menjadi BSI itu tidak ada pembaruan, tidak ada pembaruan atau mengupgrade peraturan baru gitu. Nah, mungkin saat sekarang ketika situasinya udah berubah menjadi BSI, bisa jadi itu penerapannya sudah murni menerapkan azas-azas syariah. Walaupun kita masih walaupun secara teknis sudah menerapkan secara teknis masih menerapkan azas-azas syariah, tetapi secara pendanaan itu masih berasal dari namanya bank konvensional. Begitu Bapak Ibu. Artinya kita kembalikan kepada akad dan perjanjiannya. Begitu jawaban saya. Baik, Ibu. Yang saya maksud itu bapaknya itu melunasin sebelum selesai kreditnya jatuh tempo, kurang berapa kali angsuran terus dilunasin karena menghindari riba, kena penalti. Apakah di bank syariah juga begitu? Umpamanya saya pinjam terus kurang 5 kalinya ngangsur, tapi karena saya ada duit saya tutup, apakah kena penalti maksudnya? Oke, baik. Artinya kalau di bank konvensional kan Ibu mau, misalnya ini ada angsuran tetapi mau Ibu lunasi langsung gitu ya, apakah di bank syariah seperti itu gitu. Nah, kalau di bank syariah Bapak Ibu, itu tergantung akadnya juga. Kalau misalnya di akad di awal bahwasanya Bapak Ibu tidak bisa langsung melunasin gitu di luar jatuh tempo, artinya Bapak Ibu juga nggak bisa gitu. Artinya tergantung akadnya. Kalau misalnya akadnya sudah menyatakan, sudah tertulis seperti itu, ya mau tidak mau kita jalankan. Jadi ya memang masalahnya tergantung akadnya Bapak Ibu. Ya. Kasih Pak. Ya baik. Nah satu lagi tambahannya Ibu, kalau di bank di bank konvensional kan mereka tegas ya. Maksudnya ketika kalau misalnya tidak bayar langsung main sita, langsung main penalti gitu kan. Kalau di bank syariah masih bisa kita menerapkan azas-azas yang namanya keadilan, masih bisa dimusyawarahkan. Oke. Baik, Bu. Terima kasih Ibu. Nah, yang kedua tadi pertanyaan. Di bank syariah ketika menjadi keterlambatan tadi yang seperti Bapak Adi disampaikan, itu ada azas-azas keadilannya seperti restrukturisasi Ibu. Jadi misalnya Ibu telat bayar, itu nanti akan didiskusikan lagi oleh pihak banknya, nanti akan terjadi akad ulang. Akad ulang itu di mana nanti Ibu berakad lagi seperti awal gitu. Karena kita kalau kita lihat di bank konvensional nggak ada pemberitahuan apa-apa, kalau kita telat langsung dapat bunganya langsung naik, pinjamannya langsung naik ya. Kalau di bank syariah itu nggak ada adanya restrukturisasi sama reschedule. Reschedule itu ya pembayaran ulang. Ibu bisa bayar tanggal berapa? Nanti itu bisa didiskusikan lagi oleh pihak bank seperti itu Bu. Yang saya tahu karena saya megang juga waktu kemarin gitu. Oke, kalau untuk bank BSI itu kan memang merger antara 3 bank ya Bu ya, Mandiri Syariah, BSI Syariah, dan Bank BRI Syariah. Jadi sistemnya itu memang masing-masing memakai sistem mandiri, bank mandiri. Cuman
diperbarui menjadi Bank BSI gitu. Jadi yang mempunyai rekening mandiri syariah itu tidak perlu merger atau tidak perlu ganti buku atau ATM. Yang perlu ganti buku dan ATM itu cuma Bank BRI Syariah dan Bank BRI Syariah gitu. Di sini ibu punya sudah punya rekening BSI? Sudah merger ibu atau memang baru bikin? Bulan kemarin dibikinin anak BSI karena itu untuk jalur dia ngirimin maknya. Iya. Lewat mandiri syariah. Memang kalau misalnya belum merger atau masih pakai BNI Syariah yang lama, itu bisa mergernya lewat handphone, jadi nggak perlu ke customer service gitu. Jadi bisa lewat handphone melalui BSI Mobile. Ada. Oke, di sini ibu juga punya bank syariah selain bank BSI gitu. Punya DKI Syariah. Oke, selanjutnya ya Pak, yang untuk saran ini ya Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya apa tadi ya? Lupa saya. Pertanyaan selanjutnya tadi dari Bu Tani, Pak, kalau meninggal nanti itu akan beralih gitu ya Bu ya? Atau bagaimana? Oh gitu. Ketika punya pembiayaan dan orang tersebut meninggal, Pak, itu tetap dilunasin atau dibebaskan? Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ketika ada pembiayaan gitu ya, kalau kita pinjam bank gitu ya, apakah dilunasin atau dibebaskan gitu ya. Nah, tentu di mana-mana baik itu bank konvensional maupun bank syariah gitu ya, ketika ada kita punya hutang tetapi kita sudah dulu meninggal gitu ya, itu akan ada yang melunasi tentu adalah ahli warisnya gitu. Nah, itu tentu ketika kita mau mengisi pinjaman, dia akan ada siapa yang akan melanjutkan pembayaran ini jika misalnya kita meninggal dunia gitu. Itu sudah ada. Tetapi pernah orang tua saya gitu ya, dia melakukan pinjaman bank gitu ya. Orang tua saya itu kan PNS gitu ya. Nah, misalnya terjadi apa-apa dan utangnya masih ada gitu ya. Nah, itu dia akan dipotong dari yang namanya uang pensiun. Nah, jadi dipotong setiap bulan dari uang pensiunnya. Tuh. Nah, jadi di mana-mana itu tidak akan ada ya udah kita sudah meninggal, utang kita lunas gitu, tidak. Itu tentu harus dilunaskan, harus ada ahli warisnya yang akan melunasi utang tersebut, seperti itu. Jadi sekalian bayar kalau di konvensional memang langsung dibebaskan dengan perjanjian karena kita asuransinya sekalian bayar asuransi saja. Oke, sudah jelas Bu? Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Ada lagi Ibu yang ingin bertanya? Ada lagi? Nanti dapat hadiah loh Bu kalau bertanya Bu. Ayo ibu-ibu nggak mau hadiah Bu? Belum punya emas Bu. Oke. Sudah cukup jelas ya Ibu tentang perbankan syariah. Oke. Oke baik Pak, sudah tidak ada lagi yang bertanya. Oke. Terima kasih atas waktunya dari Bapak Ibu gitu ya, kesempatan untuk sama-sama belajar gitu ya Bapak Ibu. Saya juga masih belajar gitu ya terkait dengan masalah perbankan syariah, karena bank syariah ini kan masih masih baru banget ya, masih boomingnya baru 3 tahun terakhir ini gitu. Dan tentu langkah-langkah yang dilakukan oleh mahasiswa dalam praktek kerja kuliah sosial ini sangat luar biasa Bapak Ibu gitu ya. Saya memberikan apresiasi yang cukup luar biasa gitu ya kepada atas semangat dari teman-teman yang bisa memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu. Karena ini ada pertanyaan lagi nggak ya, panitia? Oke, cukup. Oke, karena sudah cukup, saya mohon maaf gitu ya jika ada kesalahan, baik itu dari segi penyampaian
atau masalah bahasa yang kurang jelas, atau tadi ada masalah teknis gitu ya. Maklum gitu ya, saya lagi di luar kota dan juga tidak bisa bertransaksi langsung sama Bapak Ibu gitu ya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, ini gimana panitia? Saya boleh keluar? Ya, silakan Pak. Oke, siap. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih Ibu untuk acara seminar